Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Subhanallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khairin syukran. Baik, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau PAI ya. Nah, untuk sebelum mulai kegiatan kita hari ini, teman-teman mulai dengan berdoa dulu ya. Nah, mudah-mudahan sudah dipimpin oleh salah satu teman-teman yang ada di rumah untuk memulai dengan berdoa. Tayyib, qabla nabtadi sunnah hadza hayabina nabtadi bi qiraati basmalah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran kita kelas 5 hari ini yaitu tentang kisah teladan para nabi dan rasul ya. Nah, rasul adalah idola kita semua, terutama Nabi Muhammad SAW yang baru saja di bulan Rabiul Awal kemarin ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai idola kita semua. Nah, tentunya teman-teman harus kenal dan harus hafal mungkin ya nama-nama 25 nabi dan rasul, dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman kelas 5 semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenabian dan kerasulan ini merupakan karunia Allah yang dianugerahkan kepada hamba yang dikehendakinya, teman-teman. Allah menjadikan mereka sebagai manusia yang paling sempurna akalnya, paling baik akhlaknya, paling luas ilmunya, paling mulia keturunannya, paling benar perkataannya, dan juga paling dapat dipercaya. Nah, oleh karena itu mereka adalah manusia pilihan yang harus kita teladani. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kisah teladan dari Nabi Daud alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, sampai nanti ada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita akan bahas kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Siapa di sini yang tahu kisah Nabi Daud alaihissalam? Nah, kelas 5 siapa yang tahu kitab sucinya Nabi Daud alaihissalam? Betul, namanya kitab Zabur. Kan sering ya kita bersalawat, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, Zabur ini kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kalau mukjizat Nabi Daud apa Pak Tovan? Mukjizat Nabi Daud teman-teman pasti sudah kenal kan, teman-teman kenal banget tuh idolanya kan para nabi ya kan. Idola para nabi tahu dong mukjizatnya Nabi Daud alaihissalam. Salah satu mukjizatnya adalah suara Nabi Daud itu sangat indah. Sampai-sampai ketika Nabi Daud melantunkan kitab Zaburnya itu daun-daun yang terbang berhenti, angin menjadi sejuk, burung-burung berkicauan, segala macam luar biasa suaranya Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud membuat baju zirah atau baju besi itu hanya dengan kedua tangannya saja, teman-teman. Kalau zaman sekarang kan dengan pengapian, dengan peralatan panas, dengan alat segala macam. Ini Nabi Daud diberikan mujizat sama Allah hanya dengan tangan bisa membuat baju zirah atau baju besi. Keren ya. Nah, lalu mujizat Nabi Daud yang berikutnya apa? Banyak banget. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang kisahnya Nabi Daud alaihissalam. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud alaihissalam merupakan generasi ketiga nih, teman-teman. Nah, generasi ke-13 dari keturunan siapa? Generasi ke-13 dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Daud bernama Yisya. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini adalah keturunan dari keluarga Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam terkenal sebagai pekerja keras dan penyayang binatang. Jadi sayang banget sama binatang. Nah, pada waktu kecil Nabi Daud alaihissalam ini terbiasa mengembalakan kambing bersama dengan kakaknya. Di saat Nabi Daud usia 9 tahun, Nabi Daud telah ikut berperang bersama kakaknya.
melawan pasukan Jalut, besar tuh badannya, dari Filistin atau Palestina. Nah, Nabi Daud alaihissalam ikut dalam pasukan Raja Talut. Nah, ingat ya, musuhnya ini Jalut. Pasukan perang yang berperang bersama menghadapi Jalut namanya Raja Talut gitu. Nah, dalam menghadapi pasukan Jalut, Nabi Daud alaihissalam minta izin sama Raja Talut untuk menghadapi Jalut. Awalnya Raja Talut ragu, ini bocah kecil mau ikut perang sama Raja si Jalut yang besar itu. Nah, akan tetapi setelah Nabi Daud alaihissalam meyakininya, Raja Talut akhirnya memberikan izin kepada Nabi Daud. Raja Talut kagum akan keberanian Nabi Daud alaihissalam yang masih muda. Nah, dalam menghadapi Jalut, Nabi Daud itu membawa sebuah tongkat, teman-teman. Ada beberapa batu kerikil yang kecil-kecil dan juga sebuah bandul atau ketapel. Untuk apa? Untuk melemparkan kerikil itu. Jadi ketapel, tahu ya, di Palestina itu ketapel-ketapel banyak tuh, pejuang-pejuang Filistin tuh. Nabi Daud alaihissalam yakin Allah akan melindunginya. Nah, Nabi Daud juga yakin bahwa kebenaran akan menang dan kemungkaran akan kalah. Tuh, dengan berbekal senjata yang sederhana, Nabi Daud turun ke medan perang menghadapi Jalut. Dengan izin Allah, Nabi Daud berhasil mengalahkan Jalut. Bahkan Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Dengan terbunuhnya Jalut, maka pasukan Jalut mundur dan dia melarikan diri. Atas kemenangannya Nabi Daud, Raja Talut mengangkatnya sebagai penasehat dan sekaligus sebagai pemimpin militer kerajaan Talut. Keren kan? Bukan cuma itu aja, seiring berjalannya waktu nih, Nabi Daud tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Nabi Daud kemudian dinikahkan sama putrinya Raja Talut yang bernama Mikial. Siapa namanya? Mikial. Nah, Nabi Daud disayang dan dihormati oleh seluruh rakyat Bani Israel. Bani Israel pun tumbuh menjadi kerajaan yang berkembang, maju, dan juga disegani. Nah, ini kisah berikutnya nih teman-teman nih. Nggak cuma sampai di sini terus endingnya selesai. Tidak, seiring berjalannya waktu, atas hasutan setan. Lagi-lagi siapa? Setan. Kenapa tuh sama si setan? Raja Talut dibikin iri karena si Nabi Daud ini semakin masyhur, semakin terkenal, semakin banyak fansnya gitulah kurang lebih. Rasa iri itu menyebabkan Raja Talut berniat menyingkirkan Nabi Daud alaihissalam dengan berbagai tipu daya. Raja Talut berusaha menyingkirkan atau bahkan membunuh Nabi Daud alaihissalam. Gak segan-segan tuh teman-teman. Nah, mengetahui niat jahat ayahnya itu, si Mikial ini anaknya si Raja Talut tadi tahu, lalu menyampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu suaminya. Nabi Daud terus kemudian pergi dari Bani Israel untuk mencari tempat yang aman dari niat jahat bapak mertuanya, yaitu Raja Talut, teman-teman. Kepergian Nabi Daud itu memicu rasa benci rakyat kepada Raja Talut. Jadi ada sebagian Bani Israel yang mengikuti Nabi Daud untuk pergi mencari persembunyian gitu. Nah, beberapa pengikut Raja Talut yang masih setia itu mengikuti Raja Talut. Raja Talut bilang, udah kita kejar si Daud kemanapun, kita akan tangkap dia dan kita akan bunuh dia. Tuh, karena iri hati, setan masuk dalam penyakit hatinya itu, menjadikan si Raja Talut ini menjadi jahat sama anak menantunya sendiri padahal. Nah, di sini nih yang seru nih teman-teman nih. Ketika Raja Talut dan pasukannya mengejar Nabi Daud, mereka istirahat di suatu tempat. Terus Raja Talut dan pasukannya tertidur pulas. Nah, ketika itu juga Nabi Daud alaihissalam mendatangi tempat istirahatnya Raja Talut. Jadi Raja Talut lagi istirahat nih, tidur. Terus Nabi Daud diam-diam masuk, menggunting, memotong salah satu sudut baju yang dipakai oleh Raja Talut. Terus dikasih kepada utusannya Nabi Daud. Nabi Daud ini mengutus seseorang menghadap Raja Talut dengan memberikan potongan baju yang tadi. Kemudian utusan Nabi Daud menyampaikan kepada Raja Talut, pesannya apa? Tuan, ini potongan baju Tuan. Baju Tuan dipotong oleh Nabi Daud alaihissalam saat Tuan tidur. Jika mau mah Nabi Daud alaihissalam bisa membunuh Tuan. Akan tetapi Nabi Daud alaihissalam memberikan kesempatan kepada Tuan Raja untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Daud alaihissalam berharap Tuhan membersihkan hati dan pikiran dari sifat dengki, hasut, dan juga buruk sangka Tuhan. Teman-teman, ternyata tidak pesan Nabi Daud alaihissalam sama sekali nggak membuat Raja Talut itu bertaubat. Tetap dia menjadi angkuh. Wah, nggak bisa, tetap kejar, bunuh gitu. Tetap dikejar tuh teman-teman. Kelelahan lagi, Raja Talut sama pasukannya tertidur pulas lagi, istirahat lagi. Kedua kalinya Nabi Daud masuk lagi tuh. Kali ini apa yang diambil sama Nabi Daud? Nabi Daud mengambil anak panah dan kendi air milik Raja Talut. Keesokan harinya sama, Nabi Daud mengirim utusan untuk mengembalikan anak panah dan kendi air tadi kepada Raja Talut dengan menyampaikan pesan. Nah, apa pesannya? Tuhan, ini anak panah dan kendi air milik Anda. Nabi Daud alaihissalam gak bermaksud membunuh. Nabi Daud alaihissalam berharap sekembalinya anak panah ini dan kendi air ini, Tuhan mau bertobat kepada Allah dan menyadari kesalahan Tuhan. Andaikan Nabi Daud alaihissalam mau atas kehendak Allah, dengan mudah Nabi Daud bisa membunuh Tuhan. Kata utusan Nabi Daud. Kali ini Raja Talutnya sadar teman-teman. Sifat mulia yang ditunjukkan Nabi Daud alaihissalam, akhlak yang baik dalam dua peristiwa itu sangat berkesan dalam lubuk hati Raja Talut. Raja Talut kemudian bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada Nabi Daud alaihissalam. Raja Talut akhirnya melepaskan mahkotanya nih, lalu berkelana di bumi Allah hingga maut menjemputnya. Nah, Nabi Daud alaihissalam kemudian dinobatkan menjadi raja oleh rakyat Bani Israel. Nabi Daud juga diangkat nih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Nah, disinilah Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah, pasti teman-teman kaget nih. Nabi Daud alaihissalam juga menganugerahkan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Daud, yaitu seorang putra yang mulia dan bijaksana. Siapa putranya Nabi Daud alaihissalam? Kalau Nabi Daud mujizatnya keren-keren tuh. Ini putranya lebih keren. Putranya Nabi Daud alaihissalam adalah yang bisa bicara dengan hewan, dengan jin, dengan angin, dengan semuanya. Ya, dia namanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Sulaiman punya ayah namanya Nabi Daud alaihi salam gitu. Nanti kita akan lihat video tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, dalam menjalankan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Daud dikaruniai Allah Subhanahu wa taala mukjizat tadi tuh, suara yang indah, bisa melunakkan besi, bikin baju zirah, baju besi dengan tangan, kemudian diberikan pengetahuan dan kepandaian menghakimi suatu perkara secara bijaksana. Kira-kira tahu nggak sikap teladan yang bisa kita ikutin sama Nabi Daud, teman-teman kelas 5? Tahu ya? Apa tuh tadi? Pemberani. Siapa lagi? Nggak mudah marah. Nggak marah-marah, tapi dengan emosi yang diredam, mengatur siasat, strategi menghadapi Raja Talut yang sedang emosi, tidak dengan emosi juga. Akhirnya Nabi Daud bisa menyadarkan Raja Talut. Yang ketiga, teguh pendirian. Dalam belajar beribadah kepada Allah, setiap muslim nggak boleh mudah terpengaruh oleh ajakan yang nggak baik. Setiap muslim harus teguh pendirian jika yang dilakukan itu baik dan benar. Ini baru kisah Nabi Daud. Nanti kita masuk ke kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, teman-teman bisa buka buku agamanya di halaman 67. Nah, kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di sini ada Nabi Sulaiman alaihissalam dan kawanan semut. Nah, ini di halaman 68. Di halaman 68 yang A, Nabi Sulaiman alaihissalam dan kawanan semut. Seru nih kisahnya nih. Terus yang B ada Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman nih di dalam surah An-Naml, "Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin." Artinya teman-teman bisa baca di halaman 68, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tadi, bismillahirrahmanirrahim. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang
yang berserah diri. Ini surat yang diberikan oleh Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Nah, kalau kisah semut tadi ini kisahnya singkat sih sebetulnya. Ketika Nabi Sulaiman berpergian bersama kaumnya tuh yang terdiri dari manusia, jin, binatang, Nabi Sulaiman kaumnya tuh melalui sebuah lembah yang disebut lembah semut. Nah, saat kaumnya melalui sebuah lembah yang disebut lembah semut, Nabi Sulaiman mendengar ada seekor semut berkata tuh sama teman-temannya semut tuh, "Wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang agar selamat dan tidak binasa terinjak oleh Nabi Sulaiman dan kaumnya." Nabi Sulaiman cuma senyum. Mendengar perkataan semut itu, Nabi Sulaiman menyuruh seluruh kaumnya berhenti sampai semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya. Nabi Sulaiman senantiasa bersyukur kepada Allah yang Allah telah memberi karunia dan kemampuan luar biasa tadi. Ini kisah semut singkatan gitu ya. Nah, kalau Ratu Balqis tadi tuh ada burung hut-hut yang terbang ke sana sini, kemudian melihat ada istana bagus, tapi ada ratu cantik dan pengikutnya itu menyembahnya masih menyembah matahari, masih majusi, menyembah matahari menyembah majusi, menyembah api ya, menyembah matahari, belum menyembah Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah Abu Ruhut tadi kepada Nabi Sulaiman laporan, "Wahai Nabi Sulaiman, ada istana besar dan ratu cantik namanya Balqis," gitu kan. Nah, ini yang serunya nih. Ketika itu para utusan Ratu Balqis, jadi teman-teman, Ratu Balqis ini adalah seorang ratu. Nah, ketika sedang melakukan perjalanan jauh, Nabi Sulaiman bersama kaumnya tuh kehausan nih. Tiba di wilayah yaitu namanya Yaman. Nabi Sulaiman memerintahkan burung hut-hut mencari air. Setelah lama menunggu, burung hut-hut yang datang dengan membawa berita tentang adanya kerajaan besar yang dipimpin oleh ratu cantik yang bernama Balqis tuh. Dan kerajaan itu bernama Saba. Nah, Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari tadi. Mendengar berita tentang kerajaan Saba itu, Nabi Sulaiman kemudian mengirim surat untuk Ratu Balqis. Tadi suratnya tuh. Setelah suratnya diterima sama Ratu Balqis mengira Nabi Sulaiman mengharapkan hadiah, padahal enggak. Nah, Ratu Balqis kemudian mengutus beberapa pembesarnya untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Tapi hadiah tersebut ditolak sama Nabi Sulaiman dan dikembalikan kepada Ratu Balqis. Bayangin aja teman-teman, ketika pembesarnya atau utusan Ratu Balqis mau kasih emas atau hadiah kepada kerajaan Nabi Sulaiman, itu mereka pada kaget. Tempat sampah di kerajaan Nabi Sulaiman aja itu dari emas, tempat sampahnya aja. Mereka ngebayangin gimana yang lain, mereka malu akhirnya kembali lagi. Nah, penolakan Nabi Sulaiman alaihissalam itu terhadap hadiah dari Ratu Balqis dia balikan sama Allah dalam firman-Nya yang artinya tuh halaman 69 paling atas ya. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Wah, para utusan Ratu Balqis itu kembali dengan membawa seluruh hadiah itu tangan kosong. Mereka menyampaikan semua hal yang terjadi ketika menghadap Nabi Sulaiman. Mendengar cerita para utusannya tersebut, Ratu Balqis penasaran ingin bertemu sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis kemudian menyiapkan pasukan untuk mengawalnya menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dengar berita dari burung hut-hut kalau Ratu Balqis mau datang. Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pasukan jin, "Wahai jin, untuk membangun apa? Membangun istana yang megah." Bahkan ketika Ratu Balqis dalam perjalanan menuju istana Nabi Sulaiman, singgasana Ratu Balqis dipindahkan oleh seseorang yang berilmu ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau jin nih, sanggup aku dengan 1 hari 1 malam. Tapi ada orang alim yang diberi kudaan sama Allah, hanya sekali kedipan mata, itu istana Ratu Balqis pindah ke istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Keren banget ya. Nah, akhirnya hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki itu atas kehendak Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi jangan lagi nyembah matahari deh, Tuhan itu lebih keren.
lebih agung, lebih besar Allah Subhanahu wa taala, begitu maksudnya ya. Nah, begitu tiba di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balkis takjub dan terpesona dengan kemegahan istana tersebut. Bahkan nih teman-teman, Ratu Balkis terkejut melihat singgasananya ada di dalam istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Melihat kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut, Ratu Balkis dan seluruh pasukannya akhirnya menyatakan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balkis dan pasukannya yang bersedia, Ratu Balkis dan semua pasukannya juga bersedia mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, ini kisahnya. Nah, bagaimana kisah wafatnya? Teman-teman bisa buka halaman 69. Nah, di sini halaman 69, Nabi Sulaiman wafat tanpa ada yang mengetahui, teman-teman. Jadi para jin pun itu nggak tahu kalau Nabi Sulaiman itu udah wafat, teman-teman. Jadi wafatnya Nabi Sulaiman ini baru diketahui setelah tongkat yang dipegangnya rapuh karena dimakan rayap. Karena tongkatnya rapuh, maka Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh. Nah, para jin yang sedang berjaga di pintu mihrab segera berhamburan masuk ke dalam mihrab. Para jin itu baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Saat itu juga para jin itu menyebarkan berita wafatnya Nabi Sulaiman kepada kaumnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi lagi memperhatikan istananya atau segala macam pakai tongkat, dan wafat tuh. Ya, wafatnya seperti itu. Nah, lalu kisah teladan apa yang bisa kita ambil? Ya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Rajin belajar agar menjadi anak yang pandai. Bersikap baik kepada setiap makhluk Allah, berani dalam menegakkan kebenaran dan berendah hati. Ini dua kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti ada kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Ini juga sama, Nabi Ilyas dan Ilyasa. Tuh. Ya, halaman 70, 71, 72 itu Nabi Ilyas. Lalu Nabi Ilyasanya halaman 73 sampai 74. Terakhir 75 Nabi Muhammad SAW. Setelah ini akan diputarkan ya, dibantu sama Bu Anissa, video kisah Nabi Daud alaihissalam, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, mungkin jika ada waktunya, yaitu kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Ya, sekian dari Pak Tovan. Nanti setelah nonton kita tutup bersama-sama dengan doa baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Selamat menyaksikan kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sekian dari Pak Tovan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.